Aser Kirisanu Memis Kota, Ubdam Yasua Amasia, Petsi Panung Lehi Kaki Basisi. Mari kita mengambil cahaya ini masuk dalam kehidupan kita. Amin. Baiklah, untuk kota Pembimbing kita akan menyambut pujian baru yang diberikan dalam kehidupan kita. Demikian juga Dia memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang memberikan tahun yang baru bagi kami. Pada saat ibadah Ereb Sabat ini kami datang kepada Engkau, tidak dengan membawa tangan kami yang kosong, tapi mau korban syukur kami, korban perpuluhan, dan korban-korban lain kepada Engkau ya Bapa. Biar apa yang kami angkat ini berkenan di hadapan Engkau. Engkau memberkati setiap kami yang membawa persembahan-persembahan ini di hadapan Engkau. Kepadamu sampai berkelimpahan dengan persembahan sukarela, aku akan mempersembahkan. untuk membawa anak-anak di depan. Aku akan bersyukur kepadamu ya Bapa. Tolong dibawakan kepada ibu-ibu. Diangkat, ditaruh. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi pujilah aku firman Diberkatilah Bapak Yahweh dengan kami Raja alam semesta, dan mengutuskan kami dengan berita beritanya, dan memerintahkan kami untuk memberi persembahan dan perpuluhan. Amin. Ya, silakan barang-barang yang dibawa Keila diangkat mewakili kaum ibu-ibu, dan kita akan berdoa setiap persembahan yang kita berikan dalam perayaan Rosasana ini biarlah menjadi berkat yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah Tekia Tagedula, yang artinya tiupan yang panjang, yang hebat, selama Anda bisa meniup. Amin. Terima kasih yang sudah bertugas kepada Pak Uzi yang sudah meniupkan tiup. Selanjutnya kita akan penyalaan ini dibawakan kepada Ibu Magdala.
Silakan. Yanu Lasman Hase Todah Leka Al Sana Kadasa Arahameka Pehus Deka Harabim Ton Lanu Cokmah Pesalom Pekabel Tefilatenu Bikeset Uf Rahamim Baruk Atayahwe Elohinu Melea Olam Besem Yasua Hamasya Sarha Salom. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan hidup, menopang kami, dan membawa kami sampai kepada hari ini. Kami bersyukur atas tahun baru ini, atas rahmat dan kasih setiamu yang tak pernah terhingga. Berikanlah kami hikmat dan damai sejahtera, dan terimalah doa kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, dalam nama Yeshua Hamasya, Raja Damai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Yahweh Raja Semesta, hari ini kami datang dengan hati terbuka, jiwa berserah. Kami persembahkan waktu dan kasih kami, setiap napasku, setiap langkahku untuk Elohim. Ampuni kami, bersihkan hati dari muda, tuntun kami di jalan kebenaran di tahun yang baru. Terimalah persembahan kami seperti harum dupa yang naik di hadirat-Mu. Biarlah damai-Mu menabur sukacita, rahmat-Mu menyelimuti setiap rumah dan hati. Dengan tiupan sobat kami berseru, Baruk Ata Yahweh Mekades Hayon Asih. Amin.
Para ahlian dipanggil untuk membaca dakwaan. Sedikitnya 4 orang yang akan membaca dakwaan. Yang pertama adalah Pak Ariel bin Abraham. Yang kedua Asirin bin Abraham. 3 Pak David bin Pembaca 1 yang akan dibawakan Pak Ariel bin Abraham pada Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 34. Silakan. Kejadian 21. Ishak dilahirkan, dan Bapak Yahweh memperhatikan Sarah sebagaimana dia telah berfirman kepada, dan Bapak Yahweh melakukan kepada Sarah seperti yang telah dia firmankan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya. Dan Abraham menyebut nama anak yang baru dilahirkan baginya, yang telah Sarah lahirkan baginya, itu Ishak. Dan Abraham menyunat Ishak anak laki-lakinya yang berusia 8 hari itu, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Dan Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak anaknya dilahirkan baginya. Dan Sarah berkata, Elohim telah menjadikan aku bahan tertawaan. Setiap orang yang mendengar akan mentertawakan aku. Selanjutnya dia berkata, siapakah yang telah mengatakan kepada Abraham bahwa Sarah akan menyusui anaknya? Sebab aku telah melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan anak tersebut bertambah besar, kemudian dia disapi. Pada hari Ishak disapi, Abraham mengadakan sebuah perjamuan besar. Hagar dan Ismail terusir. Dan Sarah melihat anak Hagar, orang Mesir yang telah melahirkan bagi Abraham, sedang mengolok-olok, dan dia berkata kepada Abraham, usirlah wanita pelayan itu dan anaknya, karena
wanita pelayan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku, bersama Ishak, dan hal itu sangatlah jahat di mata Abraham. Berkenaan dengan anaknya itu, namun Elohim berfirman kepada Abraham, biarlah hal itu tidak menjadi jahat di matamu berkenaan dengan anak muda itu dan berkenaan dengan anak muda itu dan berkenaan dengan wanita pelayan itu. Semua yang Sarah katakan kepadamu, dengarkanlah keluhannya, karena yang akan disebut keturunan bagimu adalah dari Ishak. Namun anak dari wanita pelayan itu pun aku akan mempersiapkannya sebagai suatu bangsa, karena dia juga keturunanmu. Dan Abraham bangun pagi-pagi, lalu mengambil roti dan sekirbat air, dan memberikannya kepada Hagar dengan meletakkannya di bahunya dan juga anaknya, dan dia menyuruhnya pergi. Maka dia pergi dan mengembara di padang gurun Betseba. Dan habislah air dari kirbat itu, dan dia membaringkan anak itu di bawah salah satu semak, dan dia melangkah dan duduk di seberangnya sejauh kira-kira sepemanah jaraknya, karena ia berkata, biarlah aku tidak melihat kematian anak itu. Dan dia duduk di seberangnya dan memanjatkan keluhannya, kemudian menangis. Dan Elohim mendengarkan suara anak itu, lalu malaikat Elohim berseru kepada Hagar dari langit dan berkata kepadanya, ada apa denganmu Hagar? Janganlah takut, karena Elohim telah mendengarkan suara anak itu dari tempat ia berada. Bangunlah, berdirikanlah anak itu dan tegakkanlah dia dengan tanganmu, karena aku akan mempersiapkan dia sebagai suatu bangsa yang besar. Lalu Elohim membuka matanya dan dia melihat sebuah mata air. Kemudian dia pergi dan mengisi kirbatnya dengan air, lalu diberinyalah anak itu minum. Dan Elohim menyertai anak itu, dan dia bertambah besar, dan dia tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Dan dia menetap di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian dengan Abimelek. Dan terjadilah pada waktu itu bahwa Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, berbicara kepada Abraham dengan mengatakan, Elohim menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau perbuat. Dan sekarang bersumpahlah kepadaku demi Elohim di sini, bahwa engkau tidak akan berdusta kepadaku dan kepada anak-anakku dan kepada cucu cicitku, sesuai dengan kebajikan yang telah aku perbuat kepadamu, harus engkau perbuat kepadaku dan kepada negeri yang di dalamnya engkau tumpangi. Dan Abraham berkata, aku mau bersumpah. Tetapi Abraham berunding dengan Abimelek berkenaan dengan masalah sumur air yang telah hamba-hamba Abimelek rampas. Dan Abimelek berkata, aku tidak mengetahui siapa yang telah melakukan hal ini, dan kamu juga belum memberitahukannya kepadaku, malah aku belum pernah mendengarnya kecuali hari ini.